Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Riki. Saya adalah siswa dari SMK Negeri 11 yang magang Geratar Banjarmasin. Dari Paringan melaporkan, Desa Gulinggang, Kecamatan Jual, Kabupaten Balangan mendadak gempar Minggu 13 Juli malam. Kehebohan dipicu adanya seorang warga berinisial I yang tewas bersimbah darah usai mencoba melerai pertengkaran suami istri. Peristiwa tragis itu terjadi di RT 01 Desa Gulinggang. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, keributan rumah tangga antara sepasang suami istri memanas. Sang suami Hamdani, 35 tahun, diduga dalam pengaruh alkohol saat terlibat cekcok hebat dengan istrinya. Melihat situasi yang kian memburuk, korban yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan sang istri datang untuk melerai. Namun niat baik itu justru berujung petaka. Pelaku yang emosi justru menyerang korban dengan senjata tajam. Syamsu mengatakan usai kejadian pelaku langsung kabur ke arah hutan desa hingga berita ini ditulis. Aparat kepolisian masih melakukan pencarian. Identitas pelaku pun telah dikantongi. Tim Inafis Polres Palambangan juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Kapolsek menyebutkan dugaan sementara motif pembunuhan adalah salah paham yang dipicu emosi sesaat, namun penyelidikan masih akan terus dikembangkan. Warga desa Gulinggang pun berharap pelaku segera ditangkap dan diproses secara hukum yang berlaku. Berita kedua yang akan saya sampaikan adalah Bupati ajak dunia usaha berkontribusi. Dari Pelai Hari melaporkan, Bupati Tanah Laut Tala Haji Rahmat Frianto mengajak para pelaku usaha yang beroperasi di Bumi Tuntung Pandangan untuk ikut berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikan pada acara silaturahmi dengan Badan Usaha Balarungan Tuntung Pandang Senin 14 Juli. Rahmat menekankan pentingnya kontribusi nyata dari dunia usaha terhadap masyarakat dan kemajuan Tala. Menambahkan keterlibatan dunia usaha bukan semata-mata urusan ekonomi, tapi juga merupakan amanat yang telah diatur dalam peraturan perundingan undang-undang. Bupati juga menyoroti praktik perlindungan atau berbeking yang dinilainya masih terjadi di lapangan. Tak lupa Rahmat juga mengajak para pemimpin perusahaan untuk nurut mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Provok Kalimantan Selatan ke-12. Tala sebagai tuan rumah anggaran sudah disiapkan. Saya harap partisipasi aktif dari para pengusaha agar kita bisa menjadi tuan rumah yang berkesan, tegasnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Sangkerin Tala Masturi mengungkapkan dari 109 badan usaha yang hadir, mayoritas dari sektor swasta. Rinciannya 25 perusahaan perkebunan, 27 pertambangan, 7 peternakan, 1 perikanan, 34 industri pengolahan, 1 kelistrikan, 2 perdagangan, 5 perbankan, dan 5 transportasi. Melalui pertemuan ini, Pemkab Tala berharap dapat memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif antara bupati, para camat, kepala SKPD, dan pelaku usaha. Kegiatan kemudian ditutup dengan makan bersama. Oke, begitu saja keseluruhan siaran saya hari ini. Radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nur Fatia, mahasiswi PKL UIN Antasari Banjarmasin di Radar.
Berikut saya hadirkan informasi utama Selasa 15 Juli 2025 dengan judul Gaji P3K Bebani APBD. Banjarmasin, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K secara masif kini memunculkan masalah baru bagi keuangan daerah. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edi Wibowo mengatakan, penggajian P3K tahap 2 kini menjadi tanggungan APBD, padahal awalnya hanya satu gelombang yang dianggarkan. Tahun ini kami hanya menyiapkan anggaran untuk satu gelombang, tapi ternyata ada 2 tahap penerimaan. Jadi beban tambahan itu harus dialihkan ke APBD perubahan, kata Edi pada Senin 14 Juli. Lebih lanjut, Edi memaparkan skema pendanaan P3K seharusnya bersumber dari DAU APBN. Namun bantuan pusat itu hanya menutup sebagian formasi, sisanya menjadi tanggung jawab daerah. Misalnya tahun ini kita dapat kuota 100 formasi P3K dan dibiayai pusat, kalau tahun depan lagi 100 yang dibiayai pusat tetap cuma yang pertama, sisanya kita tanggung sendiri, jelasnya. Akibatnya belanja pegawai dalam APBD Banjarmasin melonjak tajam, diperkirakan sudah melampaui 30% dari total belanja daerah, padahal batas ideal dari pemerintah pusat tak lebih dari angka itu. Dengan aturan seperti itu, saya rasa hampir semua daerah akan kesulitan memenuhinya, karena belanja pegawai sangat tergantung pada berapa banyak P3K yang diangkat setiap tahun, ungkap Edi. Melihat tekanan fiskal yang meningkat, BPKPAD mendorong Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi skema pendanaan P3K. PAD kita belum cukup untuk mengimbangi kenaikan belanja pegawai, maka perlu pola pendanaan baru yang lebih fleksibel dan realitas, pungkasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap dengan langkah strategis dari pusat agar beban keuangan akibat pengangkatan P3K dapat ditata lebih profesional, sehingga pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa terbebani biaya pegawai yang terus meningkat. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nur Fatiyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.